Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mizaitul Jana. Di sini saya akan menjelaskan tentang Drug Related Problems atau DRP dan identifikasi kasus DRP. DRP adalah kejadian yang tak diinginkan pasien terkait terapi obat dan secara nyata maupun potensial berpengaruh pada outcome yang diinginkan pasien. Suatu kejadian dapat disebut DRP apabila terdapat dua kondisi, yaitu adanya kejadian tidak diinginkan yang dialami oleh pasien. Kejadian ini dapat berupa keluhan medis, gejala, diagnosa penyakit, ketidakmampuan atau disability yang merupakan efek dari kondisi psikologis, fisiologis, sosiokultur, atau ekonomi. Yang kedua yaitu adanya hubungan antara kejadian tersebut dengan terapi obat. Yang selanjutnya, kategori umum drug-related problems yang pertama membutuhkan obat tambahan. Penyebabnya yaitu pasien membutuhkan obat tambahan misalnya untuk profil aksi atau pramedikasi, memiliki penyakit kronik yang memerlukan pengobatan kontinu, memerlukan terapi kombinasi untuk menghasilkan efek sinergis. Yang kedua, menerima obat tanpa indikasi yang sesuai atau tidak perlu obat. Hal ini dapat terjadi sebagai berikut. Menggunakan obat tanpa indikasi yang tepat dapat membaik kondisinya dengan terapi non-obat. Yang ketiga yaitu menerima obat yang salah. Kasus yang mungkin terjadi adalah obat tidak efektif, ketidaktepatan pemilihan obat, alergi, adanya resiko kontraindikasi. Yang keempat yaitu dosis terlalu besar. Beberapa penyebabnya adalah dosis salah, frekuensi tidak tepat, dan jangka waktu tidak tepat. Yang kelima yaitu dosis terlalu kecil. Penyebabnya adalah dosis terlalu kecil untuk menghasilkan respon yang diinginkan, jangka waktu terlalu pendek, pemilihan obat, dosis, rute pemberian, dan sediaan yang tidak tepat. Yang keenam, pasien mengalami adverse drug reactions. Penyebab umum untuk kategori ini, pasien menerima obat yang tidak aman, pemakaian obat yang tidak tepat, interaksi dengan obat lain, dosis dinaikkan atau dosis diturunkan terlalu cepat sehingga menyebabkan adverse drug reactions dan atau pasien mengalami efek yang tak dikehendaki yang tidak diprediksi. Yang ketujuh yaitu pasien mengalami kondisi keadaan yang tidak diinginkan akibat tidak minum obat secara benar atau non-compliance. Beberapa penyebabnya adalah obat yang dibutuhkan tidak ada, pasien tidak mampu membeli, pasien tidak memahami instruksi, pasien memilih untuk tidak mau minum obat karena alasan pribadi dan atau pasien lupa meminum obat. Klasifikasi DRP yang pertama yaitu indikasi dibagi menjadi dua. Pasien memerlukan obat tambahan. Penyebab utama perlunya terapi tambahan antara lain ialah untuk mengatasi kondisi sakit pasien yang tidak mendapatkan pengobatan, untuk menambahkan efek terapi yang sinergis, dan terapi untuk tujuan preventif atau profilaktif. Yang selanjutnya, pasien menerima obat yang tidak diperlukan. DRP kategori ini menimbulkan implikasi negatif pada pasien berupa toksisitas atau efek samping dan membengkaknya biaya yang dikeluarkan di luar yang seharusnya. Yang selanjutnya yaitu efektivitas. Pasien menerima regimen terapi yang salah, dibagi menjadi 3, terapi multi obat atau polifarmasi. Polifarmasi merupakan penggunaan obat yang berlebihan oleh pasien dan penulisan obat berlebihan oleh dokter, di mana pasien menerima rata-rata 8-10 jenis obat sekaligus sekali kunjungan dokter. Yang kedua yaitu frekuensi pemberian. Banyak obat harus diberikan pada jangka waktu yang sering untuk memelihara konsentrasi darah dan jaringan.
Namun, beberapa obat yang dikonsumsi 3 atau 4 kali sehari biasanya benar-benar manjur apabila dikonsumsi sekali dalam sehari. Yang ketiga yaitu durasi terapi. Contohnya, penggunaan antibiotik harus diminum sampai habis selama 1 kurun pengobatan, meskipun gejala klinik sudah mereda atau menghilang sama sekali. Yang selanjutnya yaitu pasien menerima obat yang benar tetapi dosisnya terlalu rendah. Hal-hal yang menyebabkan pasien menerima obat dalam dosis yang terlalu sedikit antara lain ialah kesalahan dosis pada peresepan obat, frekuensi dan durasi obat yang tidak tepat dapat menyebabkan jumlah obat yang diterima lebih sedikit dari yang seharusnya. Penyimpanan juga berpengaruh terhadap beberapa jenis sediaan obat. Selain itu, cara pemberian tidak benar juga dapat mengurangi jumlah obat yang masuk ke dalam tubuh pasien. Yang selanjutnya yaitu keamanan. Pasien menerima obat dalam dosis terlalu tinggi. Hal ini tentu berbahaya karena dapat terjadi peningkatan resiko efek toksik dan bisa menjadi membahayakan. Hal-hal yang menyebabkan pasien menerima obat dalam jumlah dosis terlalu tinggi antara lain ialah kesalahan dosis dalam peresepan obat, frekuensi dan durasi minum obat yang tidak tepat. Selanjutnya yaitu keamanan. Pasien menerima obat dalam dosis terlalu tinggi. Hal ini tentu berbahaya karena dapat terjadi peningkatan resiko efek toksik dan bisa jadi membahayakan. Hal-hal yang menyebabkan pasien menerima obat dalam jumlah dosis terlalu tinggi antara lain ialah kesalahan dosis pada peresepan obat, frekuensi dan durasi minum obat yang tidak tepat. Yang selanjutnya yaitu pasien mengalami efek obat yang tidak diinginkan atau adverse drug reaction. Dalam terapinya, pasien mungkin menderita ADR yang dapat disebabkan karena obat tidak sesuai dengan kondisi pasien, cara pemberian obat yang tidak benar, baik dari frekuensi pemberian maupun durasi terapi, adanya interaksi obat, dan perubahan dosis yang terlalu cepat pada pemberian obat-obatan tertentu. Yang selanjutnya yaitu kepatuhan. Kepatuhan adalah tingkat ketepatan perilaku seorang individu dengan nasihat medis atau kesehatan. Kepatuhan pasien untuk meminum obat dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain persepsi tentang kesehatan, pengalaman mengobati sendiri, pengalaman dengan terapi sebelumnya, lingkungan, adanya efek samping obat, keadaan ekonomi, interaksi dengan tenaga kesehatan, dokter, apoteker, atau perawat. Yang selanjutnya yaitu pemilihan obat. Obat yang dipilih untuk mengobati setiap kondisi harus yang paling tepat dari yang tersedia. Banyak reaksi yang merugikan dapat dicegah jika dokter serta pasien melakukan pertimbangan dan pengendalian yang baik. Pasien yang bijak tidak menghendaki pengobatan yang berlebihan. Yang selanjutnya yaitu interaksi obat. Interaksi obat adalah peristiwa di mana kerja obat dipengaruhi oleh obat lain yang diberikan secara bersamaan atau hampir bersamaan. Efek obat dapat bertambah kuat atau berkurang karena dua kemungkinan, yakni meningkatkan efek toksik atau efek samping atau berkurangnya efek klinik yang diharapkan. Interaksi yang dapat terjadi sebagai berikut. Yang pertama, obat dengan makanan. Ada dua jenis yang mungkin terjadi. Perubahan parameter farmakokinetik, misalnya obat antibiotik tidak boleh dicampur dengan susu karena akan membentuk ikatan sehingga obat tidak dapat diabsorpsi dan menurunkan efektivitasnya. Selanjutnya, perubahan dalam efikasi terapi obat, misalnya makanan protein tinggi meningkatkan kecepatan metabolisme teopilin. Interaksi yang selanjutnya yaitu obat dengan uji laboratorium. Interaksi obat dengan uji laboratorium terjadi apabila
obat mempengaruhi akurasi uji diagnostik. Interaksi ini dapat terjadi melalui gangguan kimia. Interaksi selanjutnya yaitu obat dengan penyakit. Dalam pustaka medik, interaksi obat dengan penyakit sering disebut sebagai kontraindikasi absolut dan relatif. Misalnya, penggunaan kloramfenikol dapat menyebabkan anemia aplastik, dan penggunaan antibiotik aminoglikosida dapat menyebabkan nefrotoksik. Interaksi selanjutnya yaitu obat dengan obat. Interaksi obat dianggap penting secara klinik bila berakibat meningkatkan toksisitas atau mengurangi efektivitas obat yang berinteraksi, terutama bila menyangkut obat dengan batas keamanan yang sempit. Identifikasi DRP atau Drug Related Problems dari jurnal yang berjudul Identifikasi Drug Related Problems atau DRPS pada terapi diabetes mellitus tipe 2 di instalasi rawat inap RSD Dr. Subandi Jember periode tahun 2015 dari Khairatul Nazilah, Emma Rahmawati, Priwanto Budi Subagjo, Fakultas Farmasi Universitas Jember. Pendahuluan, diabetes mellitus atau DM adalah penyakit kronis yang membutuhkan perawatan medis dalam jangka waktu panjang dengan tujuan untuk mencegah timbulnya komplikasi. Penyakit ini disebabkan karena adanya gangguan metabolisme secara genetik dan klinik yang ditandai dengan hiperglikemia dan abnormalitas metabolisme karbohidrat, lemak, serta protein. Berdasarkan studi yang telah dilakukan di Riyadh Military Hospital, sebanyak 56 orang yang masuk ruang gawat darurat disebabkan karena DRPS. Sebuah penelitian mengenai DRPS di 8 rumah sakit di daerah Amsterdam menunjukkan bahwa pasien yang harus kembali rawat inap karena DRPS kebanyakan adalah pasien DM tipe 2. Kriteria DRPS yang sering terjadi antara lain, indikasi butuh obat, obat tanpa indikasi, memilih obat yang salah, dosis obat yang digunakan terlalu rendah, dan adanya interaksi obat dengan obat. Metode penelitian, jenis penelitian ini adalah penelitian non-eksperimental dengan rancangan deskriptif yang dilakukan secara retrospektif pada pasien yang menjalani rawat inap pada tahun 2015 dengan metode total sampling. Penelitian ini dilakukan di instalasi rawat inap RSD Dr. Subandi Jember pada bulan Juli sampai September 2016. Populasi penelitian adalah seluruh pasien rawat inap dengan diagnosa DM tipe 2 periode tahun 2015 dengan sampel yang memenuhi kriteria inklusi. Kriteria inklusi. Kriteria inklusi pada penelitian ini antara lain yaitu terdapat data rekam medik hasil pemeriksaan gula darah pasien, data rekam medik yang terbaca dengan jelas dan lengkap, data rawat inap pasien dengan cara keluar diizinkan pulang oleh dokter, atau pasien meninggal lebih dari 2 hari. Analisis data. Pencatatan data rekam medik pasien DM tipe 2 rawat inap tahun 2015 yang berkaitan dengan semua kategori DRPS selanjutnya dimasukkan ke dalam lembar pengumpul data. Selanjutnya dilakukan analisis DRPS, kategori reaksi efek samping, obat tanpa indikasi, indikasi butuh obat, obat tidak efektif, dosis obat terlalu tinggi atau dosis terlalu rendah dengan menggunakan buku acuan. Profil demografi pasien berdasarkan jenis kelamin, usia, penyakit penyerta yang terjadi bersama dengan DM tipe 2 rawat inap pada tahun 2015 di RSD Dr. Subandi Jember ditunjukkan pada tabel 1. Berdasarkan tabel 1, perempuan adalah penderita DM tipe 2 yang lebih besar daripada laki-laki. DM tipe 2 paling banyak diderita pada rentang usia 40 sampai dengan 69 tahun. Penyakit penyerta yang paling banyak terjadi yaitu mengenai gangguan pada saluran pencernaan, selanjutnya gangguan pada sistem kardiovaskular. Profil terapi pasien. Terapi yang digunakan pasien di instalasi rawat inap
Pada tahun 2015, untuk penyakit DM tipe 2 dapat dilihat pada tabel 2. Terapi yang paling banyak digunakan untuk pasien DM tipe 2 rawat inap pada tahun 2015 di RSD Dr. Subandi Jember adalah Actrapid atau insulin reguler. Pembahasan obat tanpa indikasi. Obat tanpa indikasi medis yang sesuai adalah pemberian obat yang tidak diperlukan karena pasien tidak memiliki indikasi. Permasalahan yang terjadi pada pasien ini adalah karena penggunaan insulin reguler atau Actrapid pada pasien yang memiliki hasil pemeriksaan kadar gula darah sewaktu atau GDS 121 mg per dl pada hari ke-1. Nilai pemeriksaan gula darah acak atau GDA pada hari kedua adalah 70 mg per dl. Dan pada hari kelima, nilai GDA pasien adalah 97 mg per dl. Penilaian gula darah pasien yang telah dilakukan selama lebih dari 3 hari adalah normal. Sehingga apabila pada kondisi ini pasien diberikan terapi, maka terapi yang diberikan merupakan salah satu bentuk obat tanpa indikasi medis yang sesuai. Pembahasan yang selanjutnya yaitu indikasi butuh obat, merupakan adanya kondisi medis yang membutuhkan terapi obat yang sesuai tetapi tidak mendapatkan obat. Permasalahan yang terjadi pada kriteria DRPS indikasi butuh obat adalah selama 3 hari berturut-turut hasil pemeriksaan gula darah pasien lebih dari 200 mg per dl tetapi tidak diberikan terapi inisiasi supaya kondisi pasien dapat segera tertangani. Pada hari kedua, nilai gula darah puasa atau GDP pasien sebesar 320 mg per dl dan pada hari ketiga nilai GDS pasien sebesar 269 mg per dl. Pertimbangan terapi yang diberikan dalam kondisi ini adalah terapi tunggal dengan metformin. Pembahasan yang selanjutnya yaitu obat tidak efektif, merupakan kondisi medis yang membutuhkan produk obat yang lain karena obat tersebut sudah tidak adekuat atau bukan merupakan yang paling efektif. Pada penilaian terapi yang tergolong obat tidak efektif, terjadi karena adanya 3 permasalahan. Permasalahan yang pertama adalah penggunaan kombinasi 4 terapi. Kombinasi 4 terapi yang diberikan seharusnya dihilangkan salah satu karena tidak sesuai dengan panduan terapi yang terdapat pada ADA. Permasalahan yang kedua adalah terjadi pada pemberian terapi DM tipe 2 pertama kali adalah Novorapid, yang memiliki onset yang sangat cepat. Gejala hipoglikemia berat pada individu yang harus diwaspadai adalah hiperaktivitas, syaraf otonom seperti takikardit, palpitasi, keringat dingin, tremor, mual, kelaparan, hingga menyebabkan koma. Permasalahan yang ketiga yaitu pasien diberikan metformin, sedangkan serum kreatin Permasalahan yang ketiga yaitu pasien diberikan metformin, sedangkan serum kreatinin pasien 3,6 mg per dl atau clearance kreatinin pasien adalah 16,3 mili per menit. Metformin tidak dapat digunakan pada pasien yang mengalami kerusakan ginjal karena secara keseluruhan metformin diekskresikan di ginjal melalui urin dan feses. Pembahasannya selanjutnya yaitu interaksi obat. Interaksi obat terjadi karena efek masing-masing obat yang saling mengganggu sehingga mungkin dapat menyebabkan efek samping yang tak diinginkan. Terdapat beberapa macam terjadinya interaksi obat, seperti interaksi penggunaan ranitidin bersamaan dengan klimepirid. Dapat meningkatkan konsentrasi plasma klimepirid, sehingga meningkatkan efek samping klimepirid yaitu hipoglikemia. Mekanisme terjadinya interaksi ini dapat dihubungkan dengan penghambatan enzim CYP450 di hati, yang bertanggung jawab untuk memetabolisme sulfonilurea atau peningkatkan absorpsi karena perubahan asam lambung.
Penggunaan isoniazid bersamaan dengan insulin dapat menurunkan efek insulin sehingga glukosa darah tidak dapat terkontrol dengan baik. Pada penggunaan isoniazid 300-400 mg per hari dapat meningkatkan gula darah puasa sekitar 40% dan dapat menyebabkan glikosuria. Kondisi hiperglikemia tersebut terjadi akibat keracunan isoniazid. Pembahasan yang selanjutnya yaitu obat tidak efektif, merupakan kondisi medis yang membutuhkan produk obat yang lain karena obat tersebut sudah tidak adekuat atau bukan merupakan yang paling efektif. Pada penilaian terapi yang tergolong obat tidak efektif, terjadi karena adanya 3 permasalahan. Permasalahan yang pertama adalah penggunaan kombinasi 4 terapi. Kombinasi 4 terapi yang diberikan seharusnya dihilangkan salah satu karena tidak sesuai dengan panduan terapi yang terdapat pada ADA. Permasalahan yang kedua adalah terjadi pada pemberian terapi DM tipe 2 pertama kali adalah Novorapid yang memiliki onset yang sangat cepat. Gejala hipoglikemia berat pada individu yang harus diwaspadai adalah hiperaktivitas, syaraf otonom seperti takikardit, palpitasi, keringat dingin, tremor, mual, kelaparan, hingga menyebabkan koma. Permasalahan yang ketiga yaitu pasien diberikan metformin, sedangkan serum kreatin Permasalahan yang ketiga yaitu pasien diberikan metformin, sedangkan serum kreatinin pasien 3,6 mg per dl atau clearance kreatinin pasien adalah 16,3 mili per menit. Metformin tidak dapat digunakan pada pasien yang mengalami kerusakan ginjal karena secara keseluruhan metformin diekskresikan di ginjal melalui urin dan feses. Pembahasan yang selanjutnya yaitu interaksi obat. Interaksi obat terjadi karena efek masing-masing obat yang saling mengganggu sehingga mungkin dapat menyebabkan efek samping yang tak diinginkan. Terdapat beberapa macam terjadinya interaksi obat, seperti interaksi penggunaan ranitidin bersamaan dengan klimepirid. Dapat meningkatkan konsentrasi plasma klimepirid, sehingga meningkatkan efek samping klimepirid yaitu hipoglikemia. Mekanisme terjadinya interaksi ini dapat dihubungkan dengan penghambatan enzim CYP450 di hati, yang bertanggung jawab untuk memetabolisme sulfonilurea atau peningkatkan absorpsi karena perubahan asam lambung. Penggunaan isoniazid bersamaan dengan insulin dapat menurunkan efek insulin sehingga glukosa darah tidak dapat terkontrol dengan baik. Pada penggunaan isoniazid 300-400 mg per hari dapat meningkatkan gula darah puasa sekitar 40% dan dapat menyebabkan glikosuria. Kondisi hiperglikemia tersebut terjadi akibat keracunan isoniazid.